Dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah rabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita pertemuan yang ke-8 insyaallah. Maaf, yang ke-9, yang mana kita akan memasuki tentang rukhsah, tentang keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada beberapa orang yang diberikan keringanan tersebut. Baik, di antara keringanan itu, sebentar saya tampilkan dulu. Baik, sambil jalan ini ya, agak sedikit macet ya. Di antara keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kepada orang yang sakit. Nah, orang yang sakit diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Faman a'udzu minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan siapa-siapa orang yang diberikan dalam keadaan sakit, siapa orang yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan, maka menggantinya di hari-hari yang lain. Artinya setelah selesai bulan Ramadan, maka dia mesti mengganti puasanya itu, ya, yang seberapa dia batal dari bulan Ramadan itu, maka dia mesti mengganti puasanya di hari yang lain. Nah, nah ini. Nah, orang yang sakit tentu
ada batasannya. Ada batasan yang dikemukakan oleh para ulama. Nah, sakit apa mesti yang mesti di qada itu? Nah, kalau misalnya ya semakin parah sakitnya, ya maka tentu dia boleh, artinya dia tidak ada kewajiban bagi dia untuk berpuasa. Artinya boleh membayar membayar fidyah, ya. Nah, kalau dia berpuasa kemudian dia bertambah sakit, eh, apa namanya, bertambah sakit dia kalau misalnya dia berpuasa, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, ya sebagaimana dalam keumuman ayat yang kita sampaikan di atas tadi itu. Nah, seperti misalnya atau seperti apa penyakitnya, misalnya sakit jantung misalnya, ya, atau misalnya eh, mesti di 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 dipasok terus nutrisinya lewat selang infus misalnya. Kalau misalnya tidak dipasok nutrisi yang melalui selang infus tadi itu, ya yang berupa glukosa tentunya, maka dia akan bertambah sakitnya. Maka kalau misalnya dia dalam keadaan keadaan seperti itu, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Karena kalau misalnya dia tetap berpuasa akan bertambah sakit gitu ya. Baik, kemudian ada tertunda, ya, tertunda sakitnya. Nah, alasan kedua ini berbeda dengan alasan yang pertama. Kalau alasan yang pertama tadi itu adalah ya kalau misalnya dia berpuasa akan bertambah sakitnya. Nah, yang kedua ini ya tertunda pulihnya atau kesembuhannya agak sedikit tertunda begitu maksudnya. Nah, alasan kedua ini berbeda dengan alasan yang pertama. Nah, kalau di pertama tadi ya bertambah parah. Sedangkan alasan yang kedua ini ya bukan khawatir bertambah parah tetapi khawatir tidak kunjung sembuh karena berpuasa. Tentu berbeda ya. Yang pertama dia bertambah parah kalau dia berpuasa, kemudian yang alasan kedua ini ya dia lama sembuhnya kalau misalnya dia berpuasa. Nah, keduanya adalah alasan yang diterima oleh para ulama tentang penyakit yang membolehkan seorang tidak berpuasa wajib. Artinya dia boleh untuk membatalkan puasanya. Ya sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kata Allah, siapa-siapa orang yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan perjalanan, dalam keadaan musafir begitu ya, maka mestilah dia mengganti hari-hari yang lain. Namun kalau sakit yang diderita tidak ada kaitannya dengan puasa atau sebaliknya, bila puasanya tidak ada kaitan dengan penyakit itu, maka hukumnya tidak boleh dijadikan alasan. Artinya dia tidak ada alasan bagi dia itu tidak berpuasa, mesti berpuasa. Ya, yang pertama alasannya adalah semakin parah penyakitnya, yang kedua tertunda pulihnya. Artinya kalau misalnya sakit yang cuma sedikit-sedikit saja, maka ya berpuasalah begitu kurang lebih. Nah, yang orang yang sakit ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ustadz, para kiai, orang yang sakit dan tidak berpuasa, ya tetap diwajibkan mengganti di hari-hari yang lain. Ya sebagaimana yang Allah katakan fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka mesti dia mengganti di hari-hari yang lain. Nah, sampai kapan itu? Setelah dia sembuh dari penyakitnya. Ya setelah dia sembuh dari penyakitnya. Kalau sudah sembuh dari penyakitnya, mestilah dia itu untuk berpuasa begitu ya. Ya Allah. Nah, sebelum disempurnakan syariat puasa, orang yang sakit kemudian tidak berpuasa, cukup mengganti hanya dengan membayar fidyah, yaitu memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, artinya orang yang fakir atau orang yang miskin.
Nah, memang pada saat itu yang pertama kali turun ayat adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin. Ya, artinya adalah bagi mereka yang tidak mampu untuk melaksanakan puasa, maka boleh baginya itu tidak berpuasa. Maka dia mesti memberikan makan kepada fakir dan miskin. Nah, ayat ini yang pertama kali turun sebelum ayat yang di atas tadi itu faman kana minkum maridun au ala safarin faidatun min ayyamin ukhra. Nah, namun kemudian syariat Islam disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kewajiban penggantinya bukan lagi dengan membayar fidyah. Karena kalau misalnya dulu sebelum turun syariat Islam tentang apa namanya, kalau misalnya ada orang yang membatalkan puasa karena ada uzur, maka dia mesti memberikan fakir miskin untuk makan. Nah, disempurnakan oleh Allah syariatnya. Ya, sehingga membayar fidyah ini tidak apa namanya yang pertama yang alasan pertama itu tidak memberikan fakir miskin makan, tetapi dia mesti mengganti puasanya itu dengan cara berpuasa, ya. Suaranya di ini kan ya. Nah, maka hal itu berlaku dan ditetapkan sejak turunnya ayat, yaitu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kurang lebih begitu penjelasan dari para ulama. Nah, hal ini juga diterangkan oleh sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salamah bin Aqwa, ya. Adik di luar mainnya sayang. Mainnya di luar ya. Mainnya di luar. Mainnya di luar. Nah, Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu ini ya sebagaimana tertuang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, maka dengan turunnya ayat 185, ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, ini hukum penggantian dengan fidyah kemudian dihapuskan, ya. Jadi hukum fidyah itu dihapuskan, diganti dengan penggantiannya itu lewat berpuasa, ya, lewat berpuasa, yaitu bagi orang yang sakit, ya, ataupun tidak berpuasa, mungkin ada uzur syar'inya begitu, misalnya dalam keadaan musafir dan seterusnya. Nah, namun ketentuan ini berlaku bagi mereka yang sakit dan punya harapan sembuh tentunya. Kalau misalnya ada orang yang tidak punya harapan sembuh, ya udah berarti dia bayar fidyah, kan gitu kan. Nah, siapa yang bayar fidyahnya? Ya ahli warisnya, keluarganya yang bayar fidyah tersebut. Nah, Ibnu Jauzi, ya dari kalangan para ulama daripada Ibnu Juzai, ya dari kalangan ulama mazhab Malikiyah, ada beberapa yang beliau kelompokkan bagi orang yang sakit dan puasa, ya. Ada 4 kasus yang beliau sebutkan. Yang pertama adalah kelompok pertama adalah orang yang sakit dan benar-benar tidak mampu berpuasa. Itu jelas. Orang yang sakit dan benar-benar tidak mampu untuk melaksanakan puasa dan mengkhawatirkan kalau tetap dia berpuasa akan membahayakan kesehatan dan keselamatan dia, atau mungkin bisa juga menjadi dia lemas dan tidak berdaya, ya, bahkan bisa dia meninggal dunia misalnya begitu, ya. Maka beliau mengatakan, ya, Ibnu Jauzai mengatakan bahwasanya status orang yang seperti ini, ya, wajib hukumnya untuk berbuka puasa. Jadi tidak boleh dia tunggulah tanggung. Nah, kalau misalnya dia bisa membahayakan untuk dirinya kalau misalnya dia tetap berpuasa, maka ini ya mesti wajib hukumnya kata Imam Juzai, ya, untuk berpuasa, untuk apa namanya, untuk berbuka puasa. Nah, kemudian beliau meneruskan ada kelompok yang kedua. Kelompok kedua adalah orang yang sakit tapi secara fisik dia masih kuat untuk berpuasa. Nah, yang pertama tadi kan secara fisik dia sakit tapi dia tidak mampu untuk berpuasa lagi. Nah, yang kedua adalah mereka yang sakit, ya sakit tetapi masih mampu untuk berpuasa. Nah, dengan berpuasa memang dia akan merasakan musyaqqah. Musyaqqah itu adalah kesulitan untuk
untuk melaksanakan ibadah puasa. Namun tidak sampai membahayakan jiwanya. Artinya yang pertama tadi itu membahayakan jiwanya, bahkan bisa meninggal dunia. Tetapi kelompok yang kedua ini tidak sampai membahayakan jiwanya, nggak sampai dia meninggal dunia. Nah, maka orang yang seperti ini maka orang yang seperti ini ya boleh juga tidak berpuasa. Namun sebagian ulama seperti Imam Ibnu Arabi yang mengatakan bahwa disunahkan hukumnya itu kalau misalnya bila tidak berpuasa. Ya, sunnah kalau misalnya dia tidak berpuasa. Yang tadi kan wajib dia membatalkan puasanya. Nah, tetapi yang kedua ini adalah sunnah hukumnya atau mustahab hukumnya kalau dia tidak berpuasa. Tetap dia boleh berbuka puasa. Nah, begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kata Imam Al-Juzai ya di kalangan mazhabnya Malikiyah ya beliau menyebutkan yang ketiga adalah orang-orang yang sakit secara fisik ya dia masih kuat berpuasa. Dengan berpuasa memang dia akan merasakan musyaqqah ya dan dia khawatir apabila dia berpuasa akan bertambah penyakitnya. Kalau dia berpuasa akan bertambah penyakitnya. Nah, ini bagaimana? Nah, dia boleh juga untuk berbuka puasa. Nah, kelompok yang keempat kata Imam Ibnu Juzai adalah orang yang sakitnya ringan, Pak, Ibu. Sakitnya ringan. Dan bila dia berpuasa, puasanya itu pun tidak memberikan pengaruh apapun. Ya, seperti misalnya sariawan lah gitu ya. Sariawan atau mungkin batuk, pilek misalnya gitu kan. Nah, itu tidak menambah parah penyakitnya dan tidak memperlama kesembuhannya. Maka mereka yang seperti ini haram hukumnya untuk berbuka puasa. Nah, ini fatwanya Imam Ibnu Juzai ya. Imam Ibnu Juzai. Walaupun ada fatwa ulama yang lain saya pernah baca, kalau nggak salah dalam fikih Said Sabik, ya, walaupun kita sariawan pun boleh untuk berbuka puasa. Nah, begitu ya, boleh untuk membatalkan puasa. Wallahu taala alam. Makanya saya lebih berdominan ya kata Allah dalam Al-Qur'an itu adalah wa antasumu khairul lakum. Kalau misalnya kita berpuasa itu lebih baik kalau misalnya kita berpuasa mainnya di luar ya. Mainnya di luar. Sebentar. Nah, ini kalau yang saya pilih adalah wa antasumu khairul lakum. Kalau misalnya penyakit itu tidak membahayakan kita, ya puasalah. Ya puasalah. Bahkan kemarin saya baru dengar nasihat dari Zaidul Akbar ya. Kalau misalnya kita ada penyakit yang tidak kunjung sembuh, ya yang tidak kunjung sembuh sudah pakai herbal, sudah pakai apa namanya, sudah pakai medis juga begitu ya. Tapi nggak kunjung sembuh, perbanyak puasanya kata Zaidul Akbar. Allah taala alam bisawab. Kemudian yang kedua adalah orang yang musafir. Nah, baik. Yang kedua adalah musafir ya. Nah, seorang yang dalam keadaan musafir atau dalam perjalanan jauh dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, dibolehkan untuk tidak berpuasa. Nah, sesuai dengan firman Allah yang telah kita sebutkan di atas tadi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah, siapa-siapa orang yang dalam keadaan sakit atau dalam perjalanan dalam keadaan musafir atau perjalanan, maka mestilah dia mengganti di hari-hari yang lain. Nah, selain itu ada juga hadis baginda Muhammad SAW yang menegaskan bahwasanya ada satu kasus ya dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu kharaja ila Makkah. Nabi Muhammad itu keluar menuju Mekah fi Ramadhana pada bulan Ramadan. Fasama padahal beliau dalam berpuasa. Hatta balagha kadida aftara fa aftara nasu.
ya sampai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berada di sampai kota Madinah. Ketika sampai di daerah Kadid, ya di daerah Kadid, suatu daerah begitu ya. Kemudian beliau aftara. Nabi Muhammad SAW itu berbuka puasa sampai-sampai para sahabat pun melihat baginda berbuka puasa dan para sahabat itu pun ikut berbuka puasa. Nah, ikut berbuka puasa dan hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Nah, kemudian dalam hadis yang lain, ya qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa. Ya qad sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu berpuasa, wa aftara, dan Rasulullah itu terkadang dia berbuka puasa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pada saat safar terkadang dia berpuasa dan terkadang dia berbuka puasa. Maka siapa yang ingin tetap berpuasa dipersilahkan, dan siapa yang ingin berbuka juga dipersilahkan. Jadi itu ya. Kalau misalnya kita mampu untuk berbuka untuk berpuasa saat kita musafir, ya monggo-monggo saja. Tapi kalau misalnya kita tidak mampu untuk berpuasa di saat kita seorang musafir, kemudian kita berbuka puasa, ya silahkan saja begitu ya. Ini hadisnya yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, sahih hadisnya. Ya, tetapi ada syaratnya Bapak Ibu yang akan ada Allah. Ya, ada syarat yang disampaikan oleh para ulama, ya, bahwasanya yang pertama syarat itu adalah keluar rumah dan melewati batas kota. Ya, keluar rumah dan melewati batas kota. Nah, ini adalah ketentuan bagi orang yang musafir. Ini maaf tadi ada anak-anak yang mengganggu. Baik. Nah, syaratnya adalah mesti keluar dari rumah dan melewati batas kota. Ya, ini adalah syarat yang pertama kalau misalnya kita dalam keadaan musafir. Nah, para ulama menegaskan bahwa seorang yang dikatakan musafir itu hanyalah ketika dia sudah mulai melaksanakan perjalanan itu, yang mana ditandai dengan keluar dari rumah. Ya, keluar dari rumah dan telah melewati batas kota atau wilayah tempat tinggalnya. Dan orang yang berniat untuk melakukan safar sementara dia belum mulai bergerak, belum dikatakan musafir. Ya, belum dikatakan seorang musafir. Maka dia belum lagi mendapatkan keringanan. Ya, belum dikategorikan bagi orang yang mendapatkan keringanan. Makanya kalau kita misalnya kita ingin melaksanakan sholat qashar gitu ya, sholat qashar, maka siokyanya itu kita mesti keluar dari rumah. Ya, keluar dari rumah, ya kemudian kita baru boleh untuk melakukan sholat qasarnya begitu ya. Nah, orang yang naik mobil lalu berputar-putar dalam kota, meski jaraknya panjang dan memakan waktu tempuh yang lama, tidak dikatakan musafir. Ya, tidak dikatakan musafir. Kenapa? Karena dia tidak keluar dari kotanya gitu ya. Kemudian jalan tol dalam kota di Jakarta misalnya, ya punya panjang lintasan yang melingkar sejauh dari kurang lebih 45 kilo. Berarti kalau kita berputar-putar 2 kali jaraknya sudah sampai 90 kilo. Ya, 90 kilometer. Nah, tetapi tetap saja kita tidak bisa disebut seorang musafir. Karena yang disebut safar itu bukan
berputar-putar di dalam kota, melainkan dia mesti keluar dari kotanya begitu ya. Nah, seorang pembalap kerjanya begitu ya, seorang pembalap. Nah, juga dia berputar-putar di sirkuit, Pak Ibu. Ya, apa namanya? Dia berputar-putar di sirkuit. Ya. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan jarak yang ditempuh pasti mencapai ratusan kilo. Ya, karena dia berputar di situ, di situ, di situ saja. Nah, namun pembalap itu dipastikan bukan menjadi orang yang musafir. Kenapa? Karena safar itu bukan berputar-putar di sirkuit. Nah, jangan salah kaprah nih musafir nih keluar dari jarak tempuhnya dari 90 km gitu ya. Gitu. Maka para sopir dan awak bus, ya para sopir atau orang yang kerjanya membawa bus gitu kan, atau angkot atau angkutan umum lah lainnya gitu ya, ya tidak berstatus sebagai musafir meskipun seharian menyusuri jalan Jakarta, keliling Jakarta begitu ya. Kenapa? Karena dia belum keluar dari tempatnya, ya. Dan walaupun jaraknya itu apa namanya sampai ratusan ratusan kilo dalam sehari. Misalnya Grab gitu ya, Grab, Gokar dan seterusnya. Itu belum dikategorikan dia sebagai seorang yang musafir. Ini kenapa? Karena dia belum keluar dari kotanya tersebut. Nah, jarak minimal ya syarat yang kedua itu adalah yang pertama dia mesti keluar dari rumah dan melewati batas kotanya. Kemudian syarat yang kedua itu adalah safar itu harus cukup jauh sehingga minimal sudah juga dibolehkan buat qasar salat, ya, buat qasar salat. Nah, menurut Imam Ibnu Rushd ya, makna yang masuk akal dari kebolehan tidak berpuasa dalam safar ini adalah musyaqqah, ya, musyaqqah. Dan musyaqqah ini hanya terjadi bila perjalanan itu jauh, sejauh diperbolehkannya mengqasar salat, dan ketentuan syarat ini telah menjadi ijma' para ulama dan para sahabat baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jumhur ulama dalam hal ini menetapkan jarak itu adalah jarak yang ditempuh di masa lalu ya, di masa lalu sejauh perjalanan kaki selama 2 hari. Orang-orang dulu kalau dia dikatakan safar adalah mereka yang jalannya 2 hari lamanya. Namun yang menjadi ukuran bukan lamanya perjalanan, ya, bukan lamanya perjalanan tersebut, melainkan jauhnya perjalanan itu sendiri, yaitu kurang lebih 89 kilo, bahkan kurang lebih ya 88 atau 90 kilo lah kurang lebih ya. Ya dasarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya apa namanya mengatakan kepada penduduk Mekah untuk tidak mengqasar salat kecuali mereka menempuh perjalanan sejauh 4 burud, ya, sejauh empat burud. Nah, atau jarak jauh antara Mekah dan Usafan. Ya sebagaimana yang diriwayatkan Imam Daruqutni, apa kata beliau? Ya ahla Makkah, la taqsuru fi aqalli min arba'ati bardin min Makkah ila Usfan. Ini kata Rasulullah SAW, wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengqasar salat bila kurang dari 4 burud, ya, dari Mekah ke Usfan. Nah, sebagian mazhab Hanafi menyebutkan bahwa jarak perjalanan itu minimal adalah jarak perjalanan yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau naik unta selama 3 hari 3 malam. Nah, dasarnya ya semua hadis yang tentang perjalanan yang selalu disebut adalah perjalanan yang memakan waktu 3 hari lamanya. Salah satu disebut tentang kebolehan musafir itu untuk selalu mengusap khuf selama 3 hari perjalanan. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana salasata ayyamin wa layalihinna. Rasulullah memerintahkan kami untuk mengusap kedua sepatu kalau bila kedua kaki kami dalam keadaan suci selama 3 hari 3 malam. Nah, kalau kita hitung-hitung Bapak Ibu,
Ya berarti jarak yang dijadikan syarat oleh mazhab Hanafi untuk diperbolehkan tidak berpuasa lebih jauh, ya lebih jauh. Sementara jumhur ulama menetapkan perjalanan 2 hari, sedangkan mazhab Hanafi menetapkan tiga hari lamanya. Sehingga perbedaan jaraknya adalah satu setengah kali lebih jauh daripada yang disyaratkan oleh jumhur ulama. Maka jarak itu adalah 1,5 kali 88 ya menjadi 132 kilometer kurang lebih. Ya menjadi 132 kilometer, ini syarat daripada mazhab Hanafi. Tetapi jumhur ulama mengatakan bahwasanya syarat perjalanan jauh itu adalah 88 kilometer atau 89. Genapkanlah misalnya 90 lah gitu ya. Nah, ini adalah mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi. Baik. Kemudian bagaimana menurut mazhab Hanabilah? Ya. Menurut kalangan mazhab Hanabilah pada umumnya tidak menetapkan batas jarak minimal Bapak Ibu. Ya, dalam pandangan mereka, asalkan disebut sebagai seorang safar, berapapun jaraknya, maka seorang sudah boleh untuk berbuka puasa. Ya, dalil yang mereka kemukakan adalah sebagaimana pendapat Ibnu Qudamah ketika menolak pendapat jumhur ulama masalah jarak minimal. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa Al-Quran hanya menyebutkan dalam keadaan musafir, itu boleh tidak berpuasa, namun tanpa menyebabkan jarak perjalanan itu, ya, tanpa menyebutkan jarak perjalanan itu. Nah, selain itu mazhab Hanabilah ya berhujah bahwa Rasulullah SAW mengqasar sholatnya walaupun hanya berjarak 3 farsakh ya, atau disebut dengan 3 mil saja. Jadi terjadi perbedaan pendapat para ulama terkait jarak berapa jauh perjalanan yang mereka tempuh. Berapa jarak perjalanan yang mereka tempuh. Nah, bagaimana kalau misalnya kita naik pesawat? Masuk apa tidak? Ya masuk ya. Kalau misalnya kita naik pesawat sudah dari Pekanbaru eh, ke Jakarta, atau Jakarta ke Pekanbaru atau ke Padang misalnya begitu kan. Itu kan sudah sampai berapa berapa ribu kilometer kita berjalan begitu ya. Nah, itu bagaimana? Yang dihitung itu bukan